Penciptaan Nabi Adam adalah salah satu momen paling agung dalam sejarah penciptaan alam semesta. Allah, dengan segala kebijaksanaannya, menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah yang dihimpun dari berbagai penjuru bumi. Tanah tersebut terdiri atas beragam unsur, mencerminkan keberagaman yang kelak hadir di antara keturunan Adam. Manusia dengan warna kulit yang beragam, sifat yang unik, serta karakter yang berbeda-beda. Sebuah simbol harmoni dalam keberagaman. Setelah membentuk jasad Nabi Adam dengan sempurna, Allah meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Adam. Dalam sekejap, tanah itu berubah menjadi makhluk hidup yang memiliki kesempurnaan fisik, kecerdasan akal, dan kemampuan untuk berkomunikasi. Inilah awal mula manusia, makhluk yang diberkahi kehormatan dan tanggung jawab untuk menjadi khalifah di bumi. Setelah penciptaan, Allah menempatkan Nabi Adam di surga, sebuah tempat yang tak terbayangkan keindahannya. Surga adalah dunia penuh kenikmatan dan kebahagiaan, di mana segala kebutuhan terpenuhi tanpa kesulitan. Nabi Adam bebas menikmati keindahan surga, dari buah-buahan yang melimpah hingga kesejukan taman-tamannya. Namun, di tengah semua kemewahan tersebut, Adam merasakan kehampaan. Ia merasa ada sesuatu yang kurang, sebuah kekosongan di hatinya karena tidak memiliki pasangan untuk berbagi kebahagiaan. Allah mengetahui bahwa Adam merasakan kesepian. Meski dikelilingi oleh keindahan dan kenikmatan yang tak terhingga, Adam merindukan kehadiran seorang teman, pasangan yang bisa memahami dan mendampinginya. Allah, dengan kasih sayangnya yang tak terhingga, memutuskan untuk menciptakan Siti Hawa sebagai pendamping hidup bagi Adam. Dengan penuh keajaiban dan hikmah, Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk kiri Nabi Adam saat ia tertidur. Pemilihan tulang rusuk sebagai asal mula Hawa melambangkan hubungan yang erat antara keduanya, sekaligus mengingatkan bahwa keduanya diciptakan untuk hidup berdampingan, saling melindungi, dan saling melengkapi. Hawa adalah anugerah yang menjawab kebutuhan Adam akan cinta, pengertian, dan kebersamaan. Saat Adam terbangun dari tidurnya, ia menemukan Hawa di sisinya, makhluk yang penuh kelembutan, keindahan, dan kasih sayang. Pertemuan pertama mereka di surga adalah awal dari hubungan yang penuh arti dan kebahagiaan. Bersama-sama, mereka menikmati segala keindahan dan nikmat yang tersedia di surga, menjalani kehidupan yang harmonis sesuai dengan kehendak Allah. Setelah penciptaan yang penuh keajaiban, Nabi Adam dan Siti Hawa menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan di surga, tempat yang diciptakan oleh Allah dengan keindahan yang melampaui imajinasi manusia. Surga adalah tempat yang dipenuhi dengan anugerah, dari pohon-pohon rindang yang menghasilkan buah-buahan lezat hingga sungai-sungai yang mengalirkan air jernih yang menyejukkan. Di sana, segala kebutuhan mereka telah disediakan tanpa sedikit pun usaha atau rasa lelah. Adam dan Hawa bebas menikmati keindahan dan kenikmatan yang tiada tara ini. Namun, di balik keindahan tersebut, Allah memberikan sebuah aturan kepada Adam dan Hawa sebagai bentuk pengajaran dan ujian. Mereka diizinkan untuk memakan buah dari pohon manapun yang ada di surga, kecuali buah dari pohon fuldi. Allah berpesan dengan penuh hikmah agar mereka tidak mendekati pohon tersebut, karena hal itu dapat membawa mereka kepada kesalahan dan menjadikan mereka termasuk orang-orang yang zalim. Pesan ini menjadi bentuk peringatan sekaligus pengingat akan pentingnya ketaatan dan kehati-hatian dalam menjalankan perintahnya. Hari-hari di surga dilalui Adam dan Hawa dengan kedamaian dan kebersamaan. Mereka merasakan kebahagiaan sejati dalam hubungan yang dilandasi cinta dan saling melengkapi. Kehidupan di surga bukan hanya memberikan kenikmatan fisik, tetapi juga memupuk kedekatan spiritual antara mereka dan Sang Pencipta.
Segala kenikmatan yang mereka rasakan mengajarkan bahwa anugerah Allah tidak hanya diberikan tanpa syarat, tetapi juga disertai tanggung jawab untuk menjaga dan menghormatinya. Iblis, makhluk yang dulunya dihormati karena ibadahnya, telah terusir dari surga akibat kesombongannya. Ketika Allah memerintahkan para makhluk untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, iblis dengan angkuh menolak. Ia merasa dirinya, yang tercipta dari api, lebih mulia dibanding Adam, yang diciptakan dari tanah. Akibat sikapnya ini, iblis dikutuk dan dikeluarkan dari surga. Namun ia bersumpah untuk membalas dendam dengan menyesatkan manusia, keturunan Adam, hingga akhir zaman. Dengan hati yang dipenuhi iri hati dan dendam membara, iblis mulai merencanakan tipu dayanya. Ia mengamati Adam dan Hawa, yang hidup damai dan bahagia di surga. Keadaan mereka yang penuh kenikmatan menambah bara dalam hatinya. Ia pun menyusun strategi untuk menjerumuskan mereka dari kehidupan sempurna di surga ke kehidupan penuh ujian di dunia. Pohon Fuldi, yang menjadi larangan bagi Adam dan Hawa, adalah celah yang dimanfaatkan iblis untuk melancarkan godaannya. Dengan tipu muslihat yang licik, iblis mendekati Adam dan Hawa. Ia berbisik dengan kata-kata penuh racun, membangkitkan rasa ingin tahu mereka terhadap pohon terlarang itu. Bukankah pohon ini bisa membuat kalian kekal dan setara dengan para malaikat? Bisiknya dengan nada memikat. Kata-kata iblis dirancang dengan penuh kelicikan, menggugah hasrat manusiawi untuk mengetahui dan menginginkan sesuatu yang lebih. Dalam kegamangan dan terpengaruh oleh janji manis iblis, Adam dan Hawa akhirnya tergoda untuk melanggar perintah Allah. Setelah terperdaya oleh bisikan iblis, Nabi Adam dan Siti Hawa akhirnya memakan buah terlarang dari pohon Fuldi. Momen tersebut membawa perubahan besar yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Begitu mereka mencicipi buah tersebut, aurat mereka terbuka, dan mereka merasakan perasaan malu yang belum pernah mereka rasakan. Rasa malu itu begitu mendalam, hingga mereka dengan tergesa-gesa mencari daun-daun surga untuk menutupi tubuh mereka. Kehilangan rasa tenteram yang sebelumnya melingkupi mereka di surga, Adam dan Hawa mulai menyadari beratnya kesalahan yang telah mereka lakukan. Larangan Allah yang jelas telah mereka abaikan, dan akibatnya segera mereka rasakan. Dalam kehinaan dan penyesalan, mereka berdua merasakan konsekuensi dari tindakan yang melanggar perintah Sang Pencipta. Namun, di tengah kegelapan dosa yang menyelimuti hati mereka, Nabi Adam dan Siti Hawa menyadari pentingnya kembali kepada Allah. Dengan penuh penyesalan dan hati yang tulus, mereka bersujud, memohon ampunan atas kesalahan mereka. Kata-kata doa mereka dipenuhi dengan kerendahan hati dan pengakuan atas dosa yang telah mereka lakukan. Kesalahan ini menjadi titik balik, mengajarkan mereka, dan juga kita, bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan, tetapi rahmat Allah selalu terbuka bagi mereka yang bertobat dengan ikhlas. Setelah melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon Fuldi, Nabi Adam dan Siti Hawa menerima akibat dari perbuatan mereka. Allah, dengan segala kebijaksanaannya, menjatuhkan hukuman yang menjadi pelajaran besar bagi seluruh umat manusia. Kehidupan yang damai dan penuh kenikmatan di surga kini harus digantikan dengan perjalanan berat di bumi, sebuah tempat yang penuh ujian dan perjuangan. Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi, namun keduanya ditempatkan di tempat yang terpisah. Nabi Adam diturunkan di suatu tempat di India, sedangkan Siti Hawa di Jeddah, semenanjung Arab. Jarak yang membentang di antara mereka menjadi simbol keterasingan dan perasaan rindu yang mendalam. Meski terpisah, Adam dan Hawa tidak pernah menyerah untuk mencari satu sama lain. Mereka melintasi daratan dan lautan,
dipandu oleh doa dan harapan, dengan keyakinan bahwa Allah akan mempertemukan mereka kembali. Perjalanan panjang yang penuh kelelahan ini memberikan pelajaran tentang kesabaran, ketabahan, dan penyesalan yang tulus. Nabi Adam dan Hawa tidak hanya menyesali perbuatan mereka, tetapi juga memahami arti kedekatan dengan Allah melalui ujian ini. Akhirnya, atas izin Allah, mereka bertemu kembali di Jabal Rahmah, Bukit Rahmah, di Arafah, tempat yang menjadi saksi bisu akan kasih sayang dan pengampunan Allah. Kisah ini tidak hanya mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya, tetapi juga menyampaikan pesan tentang kasih sayang dan kerjasama antara pasangan hidup. Melalui perjuangan mereka, Nabi Adam dan Siti Hawa menunjukkan bahwa dengan tobat yang ikhlas dan usaha yang sungguh-sungguh, rahmat Allah senantiasa tercurah kepada hambanya.